Oke teman-teman, sekarang kita ada di Skata Medical Center Samarinda yang ada di Jalan Pangeran Suranata. Yuk masuk. Nah, ini dia bagian front office yang ada di Klinik Skata Fisio Samarinda. Dan ini adalah ruang treatment fisioterapi yang ada di Klinik Skata Fisio Samarinda. She fell in love with a whole new job, I could feel her veins, and then she said she lives in the sky tonight. She's satisfied, rolling back her eyes,
adik-adik, nama pendiri daripada founder Skata Borneo Jaya ini atau PT Skata Borneo Jaya ini adalah Ibu Meske Triana Yuniawati. Ada tahun awal di akhir 2020, namanya PT Skata Borneo Jaya. Beliau berdomisili di Balikpapan, kemudian mengembangkan bisnis di Samarinda ini dengan bendera PT Skata Borneo Jaya. Jadi awal mulanya itu adalah klinik dulu yang menangani medical check up, yang pemeriksaan kemudian vaksin, Dan kemudian ada lagi di waktu tahun 2020 pas kejadian ya. COVID ya, kita itu klinik Skata menjadi satu-satunya rujukan untuk pemeriksaan PCR untuk Kalimantan Timur. Oke, jadi Skata ini kan Skata Group ya, jadi dia holdingnya itu namanya Skata Group. Dia punya beberapa unit usaha, salah satunya itu adalah fisioterapi, kemudian klinik Skata sendiri, dan satu lagi itu di Balikpapan itu distributor alat kesehatan. Kemudian ada cabangnya itu di Pasir, Kalimantan Timur, daerah Batu Kajar. Apa yang melatar belakangi berdirinya klinik Skata Data Center ini di Samarinda? Oke, baik. Pertama tentunya adalah kita berusaha memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk masyarakat Samarinda. Ya memang klinik kesehatan udah cukup banyak ya di Samarinda. Tapi kita masuk itu mencoba untuk melengkapi sebagai pemain baru. Kita coba masuk dengan konsep yang baru juga itu untuk melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua tentunya mengembangkan bisnis ya, mengembangkan bisnis unit. Jadi selain COVID tadi, pendirian COVID pada saat itu pelayanan Juga PCR, pelaksanaan kita MCU. Saat ini kita juga mengembangkan di bisnis fisioterapi. Nah, fisioterapi itu sendiri baru berdiri itu di sekitar Oktober atau November 2021. Ya. Jadi dia itu adalah unit bisnis dari Skata Group sendiri. Nah, dia di bawah pengelolaannya klinik Skata. Apa saja jasa atau fasilitas yang diberikan oleh klinik Skata Medical Center di Samarinda? Baik. Fasilitas yang kita berikan adalah seperti tadi saya sudah katakan, medical check up, pemeriksaan kesehatan umum ya, seperti konsultasi dokter, kemudian vaksin ya, kemudian juga pelayanan BPJS ya, dan pelayanan konsultasi dokter lainnya seperti itu. Masuk kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit melengkapi daripada pelayanan kita fisioterapi juga tadi yang saya sebutkan, dan juga clinical check up keputusan jutaan, dan juga punya beberapa klien untuk kita bersama di dengan klinik Skata. Jadi saya tambahkan ya penjelasan dari ini, kita tuh bekerja sama dalam hal rujukan karena Skata juga untuk laboratorium itu cukup lengkap ya. Kita bekerja sama juga dengan lab-lab lain itu seperti Podia ya, kemudian seperti Tirta juga kita ada kerja sama, kemudian beberapa rumah sakit seperti SMEC, kemudian SMC, kemudian rumah sakit Cermina, Dirgahayu, gitu. AWS Sarani juga, rumah sakit AWS ya. Iya, betul. Beberapa bentuk kerjasamanya seperti itu. Juga, kemudian ada juga perusahaan lab di sini. Kemudian klien-kliennya kita tuh rata-rata memang di tambang ya, di Kaltim, perusahaan besar. Dan masuk juga di Pontianak, seperti perusahaan sawit, Kalimantan Utara itu perusahaan sawit, perusahaan tambang. Di Kalimantan Selatan itu beberapa adalah perusahaan tambang. Termasuk di Morowali. Ya, di Morowali kita juga ada representatif di sana. Pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan mengapa jasa fisioterapi ini dipilih untuk menjadi bagian dari klinik Skata Medical Center Samarinda.
Sebenarnya kan fisioterapi ini kita memang mau mengembangkan ya. Fisioterapi ini adalah suatu jasa pelayanan medik yang unik menurut saya. Karena sebenarnya di beberapa kota sendiri kan yang termasuk Samarinda, mungkin fisioterapi ini amat sangat jarang dikenal oleh masyarakat. Mungkin masyarakatnya lebih kepada tukang pijit, mungkin lebih kepada ke situ ya, refleksi untuk obat-obat yang tradisional seperti itu kan. Makanya di sini kita hadir untuk memberikan edukasi apa sih sebenarnya fisioterapi itu agar lebih dikenal. Makanya kita menjadikan fisioterapi ini sebagai pelengkap untuk mempromosikan klinis kata juga. Bahwa di klinis kata ini pelayanannya lengkap kepada fisioterapi. Karena kan sebenarnya target fisioterapi itu kalau menurut saya ya ada 3 sebenarnya ya. Satu yang pertama itu adalah para olahragawan yang mengalami cedera. Nah jarang mereka kan setelah cedera rame-rame biasanya malah dibawanya ke tukang pijit bukan ke fisioterapi. Itu malah mereka lebih booming daripada fisioterapi. Terus yang kedua itu adalah orang yang dengan penyakit kronis. Kan itu jarang sekali orang-orang yang mengalami penyakit kronis itu yang datang ke fisioterapi, yang stroke yang apa. Mereka justru cenderung dipijit, balik-balik lagi ke tukang pijit. Jadi sebenarnya kompetitor fisioterapi adalah tukang pijit karena mereka lebih kepada ke sana. Terus yang ketiga itu adalah orang tua yang memang masih aktif melakukan aktivitas, tapi yang namanya orang tua kan kadang-kadang lebih mudah cedera. Nah, bidikan kita sebenarnya ke situ. Nah, kenapa para fisioterapi itu kita jadikan satu di sini gedungnya yang tadinya terpisah agar lebih diketahui oleh pengunjung kita, customer kita yang melakukan ECU bahwa mereka di sini ada fisioterapi. Bisa dijelaskan bagaimana model permodalan awal dalam membangun klinik Skata Medical Center Samarinda? Pemodalan awal itu adalah dari owner sendiri, ya. Kemudian ada juga pendataan dari owner sendiri. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan adalah tantangan apa yang mungkin dihadapi selama menjalankan klinik Skata Medical Center Samarinda? Banyak ya, cukup banyak lumayan tantangan. Tantangan pertama itu adalah mencari manpower, karena kami kan konsepnya kita mengutamakan putra daerah ya. Kita mencari memang putra daerah yang lulusannya dari sekolah sini. Jadi kita mau berdayakan istilahnya. Cuma kan memang lulusan sekolah itu masih baru ya, tapi banyak. Itu yang kedua tantangannya adalah yaitu tadi persaingan justru dengan tradisional seperti tukang urut atau cara mindsetnya masyarakat masih berpikir fisioterapi itu apa sih gitu. Fisioterapi itu apa sih? Jadi kami sebenarnya tahun kemarin juga itu pernah adakan semacam seminar ya, kerjasama dengan sekolah tinggi kesehatan untuk memperkenalkan fisioterapi. Jadi salah satu bentuk pelayanan kami. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah, kami bekerja sama dengan Kodi juga, dengan masjid, pusat olahraga, itu agar pengamatan dengan fisioterapi ini lebih dikenal. Jadi bukan sekedar nama saja, tapi dikenali untuk fungsinya apa sih, karena banyak fungsinya. Juga perawatan kesehatan tadi yang disebutkan ya, untuk orang tua atau lansia, mungkin ada pernah kena stroke, untuk olahragawan juga, dan masyarakat umum. Tantangannya seperti itu adalah mindset masyarakat sendiri tentang fisioterapi. Dan yang kedua adalah pencarian untuk manpower atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan strategi marketing ya, untuk kita sebenarnya kita ada beberapa paket yang kita berikan itu di hari-hari tertentu seperti itu. Strategi kita bagaimana kita menarik pelanggan sama klinik-klinik yang lain, kita bisa bersaing seperti itu. Atau kita bisa menjalankan promosi itu di hari-hari tertentu, misalkan menjelang Ramadan ada promo diabetes berapa persen kita kasih diskon. Terus untuk menjelang hari raya, menjelang hari besar lah seperti itu.
Nanti yang kemarin 17 Agustus kita juga memiliki paket promo untuk medical check up. Nah, tapi mungkin fisioterapi belum kita handle untuk promo itu karena kita belum satu gedung. Nah, nanti satu gedung akan diperhitungkan bagaimana fisioterapi bisa ada kita mengadakan campaign juga seperti itu agar di-aware lah masyarakatnya terkait apa sih fisioterapi. Tantangan promosi sebenarnya cukup banyak juga ya, karena persaingan juga dengan klinik lain yang sedang bertumbuh sama Linda itu juga banyak. Itu tantangan pertama karena kompetitor kita juga ada kompetitor dari luar, klinik-klinik yang lain, kemudian klinik lokal juga yang sedang bertumbuh, itu persaingan kita. Kemudian tantangan yang kedua adalah juga pengurusan perizinan itu relatif Agak susah. sebenarnya udah susah juga karena sudah menjadi satu bagian ya di BNPT ya, sudah digunakan, cuma prosesnya tetap akhirnya juga kita bolak-balik juga. Karena kan namanya Kalimantan Timur itu ternyata terbagi ada Samarinda dan Balikpapan. Ya. Itu yang membutuhkan waktu untuk Pengurusan kita. itu kadang-kadang kita kan namanya usaha ya, ingin lebih cepat seperti itu kan. Tantangan ketiga yaitu tadi mindset masyarakat. Kesehatan itu selalu berpikirnya kalau sakit baru berobat. Padahal sebenarnya mungkin juga dalam kondisi misalnya dia seorang ibu rumah tangga atau pekerja yang migrain vertigo misalnya, itu kan selain pemeriksaan kesehatan dia juga bisa konsultasi untuk fisioterapi, karena biasanya kan itu ada terapinya sendiri ya dalam fisioterapi, hal-hal seperti yang berhubungan dengan saraf dengan dokter. Makanya kita juga ada kerjasama dengan dokter rehabilitasi medis. Jadi itu tantangan-tantangannya Mbak dari sisi kompetitor. Kemudian kalau untuk promosi ya kita juga melalui media sosial. Kemudian kita biasanya setiap bulan itu ada program-program paket, bukan hanya MCO aja, ada program vaksin, ada fisioterapi juga. Kita ada diskon yang berkaitan dengan hari-hari tertentu, misalnya hari kemerdekaan, kemudian hari Pancasila. Sepanjang tahun itu kita selalu ada ya Bu ya. Kita selalu kemas seperti itu untuk menarik masyarakat dan juga mengedukasi bahwa kunjungan ke klinik itu tidak selalu karena sakit, tapi bisa juga karena konsultasi. Karena di klinik kesehatan juga kita selain seperti itu ada konsultasi gizi juga. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, itu mereka mempercayakan untuk penentuan angka gizi kecukupan makanan untuk diberikan pada pekerja, itu kita punya ahli gizi kita. Jadi itu yang memberikan rekomendasi, misalnya untuk menu dalam bulan, nah itu kita ada ahli gizi yang memberikan rekomendasi pada Yang paling sangat menantang lagi ketika kita sudah kerja sama dokter merekomendasikan untuk fisioterapi, tapi mereka tidak kembali. Iya, itu dia salah satu tantangan. Salah satu tantangan. Karena pasiennya biasanya juga agak dalam tanda petik bandel ya, dan itu belum terlalu familiar lah dengan mereka masih meyakini ada tadi ya. Iya, betul, apa segala macam. Nah itu salah satu menjadi tantangan terbesar, bagaimana mengedukasi masyarakat awam untuk lebih aware dengan yang namanya fisioterapi atau berobat ke klinik, tidak ke dukun seperti itu. Selanjutnya Bu, pencapaian apa saja yang telah didapatkan selama klinik Skata Medical Center Samarinda ini dibentuk? Pencapaian pertama kita itu sudah kita sudah ISO 9001/2015 ya. Kemudian kita juga sudah ada akreditasi klinik secara nasional. Motivasi apa yang mungkin dapat ibu-ibu berikan kepada kami atau anak muda di luar sana atau calon entrepreneur yang ingin membuka klinik atau praktik mandiri di luar? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Jadi anak muda yang bersekolah untuk fisioterapi ini harus semangat ya. Jadi motivasi yang kami bisa berikan itu untuk membuka usaha mandiri itu kan memang pasti butuh waktu, butuh modal, butuh keberanian. Jadi sebaiknya sebelum melakukan mandiri mungkin bisa intensif dulu atau magang dulu atau ikut dulu ya di klinik yang mempunyai fasilitas fisioterapi mungkin 6 bulan setahun baru. Kemudian setelah itu jangan berhenti belajar. Jadi setiap mendapatkan kasus jangan anggap itu masalah. Hendaknya case yang di lapangan, baik itu berhadapan dengan pasien ataupun mungkin yang non-teknis, anggap itu adalah
proses pembelajaran untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship. Selain itu juga jangan berhenti belajar, ya, jangan berhenti mengikuti tren yang ada di masyarakat. Itu juga perkembangan dari sisi bukan hanya ilmu fisioterapinya saja dikembangkan, belajar juga ilmu atau bidang kesehatan yang lain yang bisa di-crosskan dengan Kalau dari saya, tipsnya adalah kenalin dulu target pasarnya siapa. Itu yang paling penting dulu ya. Kenalin dulu target pasarnya siapa. Apakah orang tua, apa yang akan kita didik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sekarang zaman sosial media, rajin-rajinlah ekspos di sosial media. Karena kalaupun target kita adalah orang tua, paling tidak anaknya bisa kenal, bisa mengenal fisioterapi lewat anaknya. Anaknya bisa menyarankan orang tuanya untuk berobat itu sudah seperti itu. Target pasarnya kita jelas dulu. Yang pertama, yang kedua, rajin-rajinlah sosial media untuk ekspos bagaimana fisioterapi. Jangan lupa upgrade ilmunya gitu. Ya. Karena ilmu pengetahuan ini dan ilmu yang dimiliki kan akan terus berkembang. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ikut seminar, simposium, ya, workshop, konsultasi dengan senior, konsultasi dengan ahlinya. Apakah ambil pendidikan yang lebih tinggi lagi? Kalau kamu betul-betul menjadi entrepreneurship kan tidak cukup bisnis aja, tapi juga harus diasah terus pengetahuan, membangun relationship, ya, membangun jaringan, ya, kerjasama. Karena zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Dan jangan lupa yang terakhir, kalau menurut saya, libatkan pasien. Follow up sangat penting. Ya. Jadi Layanan kepada pasien ya. Dilibatkan. Jadi kalau misalkan dia sudah fisioterapi ke kita kasih bohong bagaimana, apa yang kurang, dan sebagainya. Seperti itu sih menurut saya. Follow up dan follow up dan diskusi dengan pasien, dilibatkan pasiennya seperti apa agar pasiennya merasa nyaman dengan kita. Karena kita pelayanan dan sifatnya kan bisa seperti itu. Jadi begitu ya guys. Semoga kita dapat termotivasi dan dapat menjadikan pembelajaran dari dua proyek yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kesuksesan kita.